Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Armelia, NIM 222104424 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, konsep, teori, dan hakikat arkeologi. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas definisi arkeologi. Kata arkeologi menurut bahasa arkeo berarti kuno dan logos berarti ilmu. Yang mana arkeologi yaitu ilmu yang mempelajari perihal kuno atau biasa juga disebut dengan ilmu kepurba-kalaan. Setelah itu, arkeologi ini menggunakan peninggalan material sebagai acuan dalam penelitian. Maka, arkeologi disebut juga dengan ilmu sejarah kebudayaan material. Jadi di sini yang pertama saya akan membahas tentang definisi arkeologi. Kata arkeo yang berarti kuno dan logos berarti ilmu. Sehingga bisa disimpulkan yaitu arkeologi adalah ilmu yang mempelajari perihal kuno atau biasa juga disebut dengan ilmu kepurba-kalaan. Setelah itu, arkeologi menggunakan peninggalan material sebagai acuan dalam penelitian. Maka arkeologi disebut juga dengan ilmu sejarah kebudayaan material. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Nah, oleh karena itu, kegiatan yang paling penting dari pengertian arkeologi sebagai ilmu adalah yaitu proses ekskavasi. Apa sih proses ekskavasi itu? Yaitu proses melakukan kegiatan pengumpulan benda-benda dari dalam tanah melalui penggalian untuk mengungkap kehidupan manusia di masa lampau. Dan menurut seorang arkeolog yaitu Stuart Piggott, sebagaimana dikutip oleh UK Jandrasasmita, menyatakan bahwa arkeologi as story. Yang secara umum, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari manusia beserta kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masa lalu melalui peninggalannya. Dan secara khusus, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua baik pada masa prasejarah maupun pada masa sejarah. Nah, artefak diklasifikasi ke dalam 3 hal, yaitu ternofak, itu kelompok artefak yang memiliki konteks fungsional primer terhadap pola-pola penyusuan manusia dengan lingkungan alam. Setelah itu yang kedua sosiofag, yaitu kelompok artefak yang secara langsung berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu. Dan yang ketiga yaitu ideofag, yaitu kelompok artefak yang dibuat berbasis pada sistem ideologi dan agama suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian arkeologi. Nah, penelitian arkeologi ini bisa diawali dengan yang pertama pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan selanjutnya memberikan interpretasi atau melakukan eksplanasi. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik khusus yaitu dengan melakukan survei maupun teknik yang lebih mendalam yaitu ekskavasi atau penggalian. Nah, tadi kan ada pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, data yang dimaksudkan yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang proses budaya, yaitu berkaitan dengan teknik perolehan data melalui penggalian Piggott. Yaitu bahwa seseorang arkeolog tidak hanya menggali untuk memperoleh benda budaya, tetapi menggali makna yang terkandung di balik benda budaya tersebut. Yang kemudian dilakukan pengolahan data menyangkut benda budaya, yaitu mulai dari apa nama benda tersebut, terus terbuat dari apa, terus bentuknya bagaimana, siapa membuatnya, dan apa fungsinya. Setelah itu juga berasal dari mana, kapan dibuat, serta informasi awal lainnya tentang benda tersebut. Nah, setelah melakukan pengolahan data, yaitu tahap terakhir melakukan interpretasi atau eksplanasi yang bertujuan untuk menarik generalisasi proses budaya. Tujuan akhir dari penelitian arkeologi seperti dikemukakan oleh Binford, yaitu yang pertama merekonstruksi sejarah kebudayaan, yang kedua yaitu merekonstruksi tingkah laku, dan yang terakhir yaitu yang ketiga menggambarkan proses perubahan budaya. Setelah itu yang ketiga yaitu konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Arkeologi kan bertujuan untuk memahami budaya manusia. Nah, maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Nah,
Dari situ terdapat ilmu bantu yang digunakan, antara lain yaitu sejarah, antropologi, terus geologi, geografi, arsitektur, dan lain-lain. Nah, arkeologi pada masa sekarang merangkum berbagai bidang terkait. Contohnya, penemuan mayat yang dikubur akan menarik minat pakar dari berbagai bidang untuk mengkaji tentang pakaian dan jenis bahan yang digunakan. Tidak hanya itu, bisa bentuk keramik dan cara penyebaran kepercayaan melalui apa yang dikebumikan bersama mayat tersebut. Pakar kimia yang mampu menentukan usia galian melalui cara seperti metode pengukuran karbon, sedangkan para genetik yang ingin mengetahui pergerakan perpindahan manusia purba yaitu melalui DNA-nya. Dan juga pada perkembangannya, arkeologi juga dapat mempelajari budaya masa kini, sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern. Karena itu bergantung pada benda-benda peninggalan masa lalu, maka arkeologi sangat membutuhkan kelestarian benda-benda tersebut sebagai sumber data. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan disiplin lain, yaitu pengolahan sumber daya arkeologi, atau lebih luas lagi adalah pengolahan sumber daya budaya. Dan dari simpulan oleh Binford mengenai tujuan akhir dari penelitian arkeologi yang diantaranya yaitu merekonstruksi sejarah kebudayaan, merekonstruksi tingkah laku, dan menggambarkan proses perubahan budaya. Maka sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, itu dalam perkembangan arkeologi muncul dua paradigma utama yang selama ini menjadi acuan pengikutnya. Kedua paradigma tersebut adalah sejarah budaya yang didukung oleh arkeologi tradisional dan proses perubahan budaya yang dianut oleh arkeologi baru, atau disebut juga dengan arkeologi prosesual. Berbeda dengan arkeologi tradisional, yaitu dengan menggunakan pandangan normatif, sedangkan arkeologi prosesual lebih menekankan pada pandangan sistemik. Mundarjito menuturkan pada tahun 1970-an, perkembangan arkeologi pada dasarnya tidak bergeser banyak dari pandangan dan tetap berfokus pada penelitian prosesual. Nah, pada akhir-akhir ini ada pandangan baru yang sering disebut sebagai pasca prosesual. Sebagaimana diketahui, penelitian arkeologi prosesual didasarkan atas metodologi penelitian deduktif yang menggunakan rancangan penelitian formal sebagai awal perumusan hipotesis yang eksplisit dan yang dapat diuji, serta menguji hipotesis dengan data yang telah dikumpulkan. Seringkali hipotesis awal itu dibuat berdasarkan data yang diperoleh melalui strategi induktif sejarah kebudayaan. Arkeologi pasca prosesual berkembang ke dalam apa yang dinamakan Herder sebagai arkeologi struktural atau arkeologi kognitif, yang terutama memberi peran kepada ide atau gagasan dan simbol kebudayaan masa lalu dalam melakukan eksplanasi. Mereka berpendapat bahwa kebudayaan arkeologi itu diciptakan oleh para pendukungnya, sehingga perlu dipertanyakan apakah penjelasan kita sekarang sudah benar. Dan juga arkeologi struktural berupaya menganalisis pola-pola kebudayaan seperti pendekatan normatif dan transformasinya. Selain itu, terdapat pula arkeologi kritikal yang menganggap bahwa tinggalan arkeologi senantiasa mengandung bias dan tidak mungkin dapat dijelaskan secara objektif, karena tergantung sekali pada siapa, mengapa, dan untuk apa sesuatu dijelaskan. Kemudian arkeologi perspektual interpretif yang memandang bahwa tinggalan arkeologi hanya memiliki arti apabila dilihat dari konteksnya, serta arkeologi prosesual kognitif yang melihat bahwa kognisi yang ada pada diri manusia amat berperan dalam proses perubahan budaya. Data arkeologi merupakan cerminan tingkah laku pada masa lampau yang telah bias. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang bagaimana benda-benda itu terbentuk sehingga menjadi seperti apa yang didapatkan sekarang. Apabila ingin mengungkapkan maknanya dalam arti yang luas, proses yang membentuk data arkeologi sehingga seperti sekarang di lain penggarapan statistik. Selain itu, sejumlah data arkeologi adalah data yang merupakan unikum, sehingga dengan sendirinya tidak dapat didekati secara kuantitatif dan akan mempunyai arti apabila didekati secara kualitatif.
dengan membahasnya dari segi perbandingan kualitatif di antara sesamanya serta kesesuaian atau penyimpangannya. Setelah itu, apakah hakikat kerja arkeologi? Tanudirjo mengemukakan bahwa kerja arkeologi sebenarnya sama dengan pemulung. Pernyataan ini berangkat dari kerja pikir Schiffer tentang proses transformasi budaya. Dalam kerangka pikir ini, ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumber daya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, sumber daya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Sedangkan konteks arkeologis adalah lingkungan tempat sumber daya budaya yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga lebih tepat disebut sumber daya arkeologi. Dengan demikian, untuk dapat mengungkap makna di balik sumber daya arkeologi yang ada saat ini harus memahami konteks sistemnya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.